Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Yang mau lihat latihan. Ji, kamu nggak penting, Ji, kamu bisa aja. Aku mau nanya. Main? Hah? Berdua sama Mas Nagi. Ayo coba dulu, nyanyi dulu. Lihat dulu. Kamu kalau ngajak legend ya gini nih. Latihannya hari ini. Latihannya hari ini. Saya. Intronya sama berarti. Intronya itu aku kasih ke gasnya aja. Selanjutnya baru. Tak jenceng. Intronya dari situ. Dari situ. Ada posisi ya. Nah, ya lampu belum nyala semua. Iya. Organnya udah di situ. Udah. Aman. Oke. Speaker yang baru mana? Belum dipasang speaker yang baru. Gimana sih? Beli. Gak berani Pak. Gak berani. Pengen tahu speaker mahal kayak gimana? 502 ya. Kirain udah pakai speaker baru. Dulu terakhir Mau ditaruh? Ini karena Andra nggak ada linknya. yang mana itu? Ini siapa ini? Pas lagi. Oh, Steven dong. Iya, ini loh. Iya. Gak harus mesti. Dulu aku ketemu kapan? Gak pernah kan? Mesti kok, wis salah, wis. Bang Faiz tahun berapa? Apa nih? Sudah musik kimia kok. Oh ya, awas Bang. 3 tahun kali ya? Hah? 4 tahun yang lalu. Yang sama Dewa di Malang. Yang sama Dewa di Malang. Gak mungkin Bang Faiz 2015 ngilang. Kali ya. 5 tahun yang lalu Bang Faiz sudah ngilang. Berarti gak mungkin. Mungkin ya. Iya. Anakmu lo kerja sama Becky terus kok. Wah, anak malah sering denger WA-WAan sering. WA-WAan sering, tapi mukanya gak tahu. Ajan agak berubah kamu nih. Musik kimia kapan ya? Musik kimia ke Bang Faiz? Malang, yang Malang. Sama Dewa, openingnya Dewa. Berarti aku sama kamu juga pernah ketemu? Oh iya, Mas. Di situ juga. Iya. Aku yang ingat cuma Yoyo. Tunggu dulu ya. Hah? Ratusan nggak tahu. Di bagian mana? Pikir. Ada bagian kosong sebelum masuk Belum paling terakhir itu ya? Nggak tahu. Ya paling terus ya. Ini yang Mau ditaruh? Pakai iya. Jadi kalau mana terserah yang penting kelihatan. sebelum ref terakhirnya. Coba pakai ini. Iya. Legend ya gini nih. Rasanya aku nyanyi dulu, aku yang tahu lah ini gimana. Oke.
Kenapa 90-an banget? Karena itu lagu itu aku buat tahun berapa ya? 2015 atau 2016 ya. Itu waktu itu aku lagi masa-masanya suka banget sama yang namanya grunge. Ada genre asal Seattle ya, Seattle Sound tuh bandnya ada Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, terus Alice in Chains, banyak lah. Jadi aku lagi suka dengerin itu terus, mungkin karena dengerin itu tiap hari jadi bikin lagunya juga otomatis 90s. Dan kalau lagunya liriknya tuh terinspirasi dari mana? Liriknya aku terinspirasi dari ada dua hal. Ada dari satu Black Hole Sun ya kan. Kalau Black Hole Sun kan Black Hole Sun, The Soundgarden, Black Hole Sun, won't you come? Lubang hitam matahari ingin kamu datang. Kalau aku cakrawala memanggil. Untuk meraih kemenangan abadi itu terinspirasi dari azan. Itu juga pas lagi nulis lirik lagi azan. Maksudnya liriknya kan tentang keresahan, banyak itu sebenarnya tentang keresahan remaja, tapi pada akhirnya cakrawala memanggil tubuhku untuk meraih kemenangan abadi dari azan. Jadi liriknya terinspirasi dari Soundgarden yang Black Hole Sun sama arti Hayala Falah. Review bareng aja, jadi ayah bisa di atasnya. Review bareng aja. Mana mic gua berdua? Berapa kali? Hitam lebih tadi. Pirang kali gua. Terakhir nih. Nah, itu kasih tahu. Raga, kamu berlari. Yang aku rasain seneng banget ya
senang banget, terharu itu laguku dinyanyiin sama ayah. Gak nyangka ayah juga mau bantu anaknya. Ya beda banget ya energinya, bener-bener tight banget. Kalau sama bandku kadang-kadang masih kurang tight, kalau ini tadi tight banget, bener-bener on tempo semua. Om Andra juga main gitarnya semua dengan khasnya masing-masing, jadi lebih apa ya, lebih bukannya sombong ya, tapi kita berkelas aja. Wah, ini lagu berkelas gitu dari sudut pandangku tentang musik. Jadi bangga lah dan terharu juga, dan gak nyangka juga tadi samping ada Om Andra, ada ayah. Biasanya aku yang ngafalin lagu Dewa, sekarang mereka yang ngafalin laguku. Keren, seneng banget, seneng dan terharu. Kalau musik banyak banget ya, apalagi lagu Cakrawala ini baru ngeh kalau wah ternyata ayahku tuh punya band namanya Ahmad Band. Jadi kenapa aku milih ayah nyanyiin lagu ini, karena emang aku bikin lagu ini terinspirasi juga dari Ahmad Band. Aku emang waktu bikin lagu itu niru suaranya ayah waktu di Ahmad Band, makanya waktu aku kepikiran ini kayaknya keren kalau ayah yang nyanyi. Akhirnya tadi terrealisasikan ayah yang nyanyi beneran, jadi kayak keren ya gitu. Terus kalau musik banyak banget terinfluence sama Dewa, tapi sekarang lagi berusaha mencoba nyari jati diri ya, karena bosen juga dibanding-bandingin sama Dewa terus. Ya pasti kalah lagu lah. Tapi emang gimana ya, namanya dulu aku ngefans sama Nirvana, terus bikin lagu mirip Nirvana, ya wajar sih. Dewa ngefans sama Queen, bikin lagu mirip Queen, wajar. Terus aku sempet ngefans sama Dewa, bikin lagu mirip Dewa. Cuma sekarang udah lagi nyari khas musikku sendiri. Ya aku rasa meniru itu suatu proses lah dari pencarian jati diri. Satu deh, Dewa yang satu. Itu karena lagunya dalam banget. Pernah nonton konser itu Dewa bawa lagu itu sampai nangis. Paling baca bukunya baru satu sih, baru selesai satu, judulnya Pendar Kearifan. Itu ada kisahnya Syekh Abdul Qadir Jalani, dialognya beliau sama murid-muridnya tentang hawa nafsu, tentang kehidupan. Belum begitu ngulik banget sih, sofistik, cuma emang tertarik. Kalau ngomongin hal sofistik itu kadang kalau dari kecil tuh seneng banget kalau ayah lagi cerita tentang hal sufi, itu seneng banget dengerinnya. Masih inget dulu ayah sering melakukan hal-hal yang berbau sofistik, terus aku sangat-sangat tertarik dan berbekas sampai sekarang. Kadang aku masih merasa juga ya, bukan terbebani. Misalkan aku lagi berbuat dosa, terus ada yang kayak ada reminder namaku nih Abdul Qadir Jalani, tapi masih berbuat dosa. Jadi ya kadang-kadang malu juga punya nama Abdul Qadir Jalani tapi STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Cuma pelan-pelan lah, pelan-pelan. Pingin banget sih aku featuring sama ayah, kan baru terrealisasikan kan di lagu Cakrawala kan. Cuma pengen nanti punya lagu sama ayah. Sebenarnya kan emang mimpiku kan, ini salah satu mimpiku ya sebagai anak itu kan melanjutkan kerajaan cintanya ayah ya kan. Cuma sebelum itu aku pengen belajar di luar dulu. Aku pengen belajar karena takut manja kalau diajarin sama orang tua. Karena yang aku lihat teman-temanku rata-rata kalau ikut orang tuanya mereka pada manja gitu dan terlena. Kalau aku mau belajar, ibaratkan sebelum meneruskan perusahaan sang orang tua tuh aku mau belajar dulu di luar biar aku tahu selak-beluk punya industri musik, bisnis, bikin lagu, biar nggak buta soal industri. Impiannya sih kalau misalkan aku insya Allah udah sukses, ya pengen bekerja sama ayah di musik. Sukses terus, Caller AD. Di situ aja tak apa-apa, udah bunyi ya? Sing, udah bunyi belum? Kawan sini tak, sini, jangan. Pasang sini biar deket gue ya. Itu buat anda, biar anda pakai making gue dapat.
Coba nih. Ciri. Rasanya kayak piano gak cocok ya. Sound organ gitu aneh. Organnya ada di sequencer Pak deh. Oh ya wis. Mau diambil aja. Tuh rasanya kok pakai piano kayaknya dimarahin Eddie Vedder nanti. Oh tuh gak ada Chris Cornell, ada Chris Cornell dimarahin kok pakai piano. Ya sementara ini dia. Oke. Makin dimarahin. Hah? Ini pakai sequencer. Tapi gak, ono Mr. Han, ono Mr. Han, ono Chester, gak apa-apa, apa ini? Musiknya kangen.
Ya unik juga ya. Saya menyanyikan lagunya Dul itu unik juga. Ini mungkin salah satu lagu yang menurut saya lagunya Dul yang paling saya suka lah. Lagu ini memang menurut saya lagu ini yang paling cocok buat saya gitu. Kalau yang lagu lainnya mungkin cocok buat Ryan the Massive atau cocok buat Ariel ya. Mungkin ada yang cocok buat Pasha Ungu, tapi kayaknya lagu ini memang lebih cocok saya yang nyanyiin gitu. Ya sebenarnya itu sesuatu yang agak sulit ya dihindari karena awalnya Dul dari tahun 2015 dia berusaha untuk lari dari bayang-bayang ayahnya ya, tapi ya lama-kelamaan gara-garanya sih sebenarnya ada sedikit insiden kan, gara-gara ketika saya di penjara akhirnya Dul kan jadi mau nggak mau kan terpaksa ikut Dewa kan, karena sebenarnya Dul nggak kepingin dia nompleng ayahnya gitu. Gara-gara ada kecelakaan, ayahnya masuk penjara, terus Dewa harus tetap konser, Dul sebagai penggantinya. Jadi sebenarnya Dul membantu Dewa waktu itu untuk bisa terus manggung, karena selama saya di penjara Dewa terus tetap dapat tawaran manggung dengan Dul sebagai penggantinya. Jadi Dul menolong Dewa 19 supaya bisa tetap manggung terus gitu. Dan menolong supaya konser Dewa tetap menarik tanpa ada Ahmad Dhani tapi ada Dul. Dan akhirnya keterusan sampai di Indonesian Idol, nama Dul tetap dianggap sebagai sesuatu yang unik buat Dewa 19. Sebelum di Indonesian Idol Final memang Dul tetap ikut di konser turnya Dewa 19 gitu ya. Jadi ya mau nggak mau ya memang meskipun Dul tidak berniat mendompleng Dewa 19 atau Ahmad Dhani, tapi ya stigma itu memang nggak bisa dilepas. Apalagi setelah Indonesian Idol, Dul menggantikan saya untuk untuk duet dengan Tiara gitu. Aslinya saya yang disuruh RCTI untuk mengiringi Tiara di lagu Kangen di final Indonesian Idol. Tapi karena saya malas, itu tadi orang udah nggak bisa melepaskan ketika Ahmad Dhani berhalangan, Dul lah yang diajak. Nah, itu akhirnya orang jadi menganalogikan kalau nggak ada Ahmad Dhani ya Dul lah yang jadi penggantinya gitu. Ya awalnya saya dulu penggemar Jainuddin MZ. Jadi long time ago, before UAS, before UAH ya, sebelum Ustadz Abdul Somad, sebelum Ustadz Adi Hidayat dan lain-lain ya, bahkan sebelum Habib Rizik ya, dulu ada ulama yang sangat terkenal sekali dan saya sangat takzim sekali, namanya Zainuddin MZ, Ustadz Zainuddin MZ. Jadi waktu tahun 80-an saya hampir semua mendengar, dulu zamannya belum ada YouTube ya, dulu beli kaset dulu. Jadi kalau mau dengar ceramah dulu beli kaset. Nah kaset saya masih banyak tuh sekarang tuh, Zainuddin MZ. Saya simpan sampai sekarang masih ada. Salah satu kaset yang saya koleksi lah, Zainuddin MZ. Nah, di dalam ceramahnya Zainuddin MZ itu selalu ada quotes ya, selalu ada ajaran-ajaran daripada Al-Ghazali. Jadi sering saya banget dengar kata Al-Ghazali, sehingga saya kasih nama anak pertama saya Al-Ghazali. Itu karena saya sering mendengar kata-kata Al-Ghazali dari kaset Zainuddin MZ gitu. Akhirnya keterusan ke Jalaluddin Rumi. Setelah punya anak pertama Al-Ghazali, anak kedua Jalaluddin Rumi, lalu apa lagi? Oh ya udah, yang kira-kira juga sama, saya kasih nama Abdul Qadir Jailani. Jadi tiga-tiganya ini adalah seorang tokoh sufi semuanya, tiga-tiganya gitu. Karena saya waktu itu memang penggemar sufi, bukan pelaku sufi ya, bukan pelaku sufi. Jangan terlalu jauh berimajinasi bahwa saya adalah pelaku sufi. Saya hanya penggemar sufi gitu. Sebenarnya nggak cuma buat Dul saja, semua nama saya itu memang saya nisbatkan. Anak pertama saya Al-Ghazali memang saya nisbatkan itu kepada Al-Ghazali yang lahir di tahun 1058 sampai meninggal 1111. Itu memang saya nisbatkan untuk Al-Ghazali, the Wali Allah. Jalaluddin Rumi pun juga begitu, saya nisbatkan kepada tokoh sufi yang ada di Konya. Begitupun juga dengan Abdul Qadir Jailani, nama itu saya nisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitupun juga dengan anak yang keempat, Muhammad Ali. Itu bukan saya nisbatkan kepada Muhammad Ali petinju, jangan salah. Nah, nama Muhammad Ali itu saya nisbatkan kepada Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali. Begitupun juga dengan anak perempuan saya satu-satunya, Safiyah Ahmad, itu saya nisbatkan kepada istri Nabi Muhammad yang bernama Safiyah binti Huyai.
Jadi nama itu adalah doa gitu. Jadi kalau mau tanya doanya apa, nggak ada, ya udah nama itu adalah doa gitu. Kowe tahu ngerti to ceritane ana macan digodha kancil. Muangkel banget to kancil kuwi. Muangkel macane. Akhire diuber mlebu alas kae semak-semak ilang. Akhirnya ana kebo. "Boh, ngerti ra ning ndi kancil, Mang?" Ngerti jare kebo ngono. "Ning ndi nanti, Bu?" "Ya tak dudu ning ambung sik bokongku." Akhirnya macan nyium pantatnya. Terus kerbau menunjukkan ini kono mau ning nggon semak-semak kono kae. Wah, macannya lari. Ada bener, lari lagi, hilang lagi. Ketemu babi. Bibi, kowe ndelok kancil ora? Ana kuwi mau mlayu rono. Ning ndi persisnya nanti? Ambung sik silitku. Akhirnya si macan ngambung silit babi. Didudui sama babi. Pokoknya ning kono kae ana wit-witan ketoke ndelik ning gitu. Parane karo macan ilang meneh. Akhirnya ketemu siri-siri. Kowe ngerti siri-siri? Ambung sik silitku nek pengen ngerti. Ora ngerti siri-siri ta? Ora ngerti siri-siri? Urung tau krungu? Ayo nek kepengin ngerti, dilaten sik silitku. Inilah yang terjadi di Indonesia sekarang. Bukan hanya terpaksa, bahkan orang melamar untuk ngambung silit. Ya rah? Ya rah? Saiki iki ning Indonesia, sarjana-sarjana, wong pinter-pinter, wong ampuh-ampuh, royokan mbuh universitas iki iku royokan untuk ngelamar ndilat silit ben urip. Ya rah? Ben iso mangan, ben duwe mobil apik, ben duwe jabatan, ben iso melu ngerampok, ya ra? Wes, sesuk kowe ketemu kanca-kancane, siri-siri nang ndi? Apa kuwi? Pengen ngerti kowe? Terus langsung kok buka. Aku ndek banget ngono-ngono kuwi.